Susah dan senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutupan Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan rangkaian kajian kita, belajarnya kita mengenai pendidikan seorang anak dengan membaca karyanya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana seharusnya orang tua itu bersikap kepada tetangganya. Maka tema yang kita ambil adalah berbuat baik kepada tetangga, karena tetangga merupakan di antara yang bisa memberikan pengaruh kepada pendidikan putra-putri kita, karena pembahasan kita masih seputar apa saja yang bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak kita, ya. Di antaranya kemarin sudah kita bahas keluarga sendiri. Kemudian ada kemarin pembantu, kemudian ada juga guru, kemudian ada juga media-media, ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah masalah tetangga yang juga akan memberikan pengaruh kepada pendidikan anak-anak kita. Qala Syekhu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa ta'amulatuka ayyuhal ab wa anti ayyatuhal ummu ma'al jirani tan'akis. Dan sikapmu wahai seorang bapak, ya, sikapmu
muamalahmu gitu ya. Apa yang jenengan lakukan kepada tetangga, wahai bapak, wahai ibu, ya. Ma'al jiran itu akan berbalik. Maksudnya apa? Akan kita bahas insyaallah. Fa in kunta muhsinan ilal jirani wa ila abnaihim amalu auladaka bimuqtada hadzal ihsani wal haram. Jika jenengan wahai ayah, wahai ibu, ya, wahai orang tua, kalau anti jenengan itu baik sama tetangga, ya, baik sama anak-anak tetangga, suka menyapa, suka menyapa mereka, suka berbagi kepada mereka, kalau mereka kesusahan ditolong, kalau mereka sakit dijenguk, kalau mereka punya hajatan dibantu, ya. Kita baik sama tetangga, maka apa? Balasannya amalu auladaka bimuqtada hadzal ihsani wal karam. Maka tetangga pun akan menyikapi kebaikan kita tadi dengan kebaikan pula. Ya. Menyikapi apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan tadi akan dilakukan kepada anak-anak kita pula. Kalau kita baik kepada mereka, baik kepada anak mereka, maka mereka pun akan baik ke kita dan baik kepada anak kita. Kalau kita suka berbagi makanan kepada mereka, suka berbagi minuman, suka berbagi lauk pauk, maka mereka pun akan suka berbagi juga kepada kita dan kepada anak-anak kita. Ya. Kalau kita sering mengucapkan salam kepada mereka, kalau mereka sakit kita jenguk, maka pun sebaliknya, kalau kita sakit atau anak kita sakit, mereka akan menjenguk datang. Ya. Sesuai dengan bimuqtada hadzal ihsani wal karam, sesuai kebaikan yang kita lakukan, sesuai balasan kedermawanan yang kita kerjakan. Fa akramu auladaka wa nasahu auladaka, maka mereka akan memuliakan anak-anak jenengan. Wa nasahu auladaka, dan akan berbuat baik kepada anak-anak jenengan, memberikan nasihat, berbuat baik. Ya. Dan ini wahai jamaah semuanya yang kita rasakan, ya mungkin ya secara tidak langsung, ya. Mungkin antum jenengan wahai ayah, wahai ibu pernah mungkin ya beli apa gitu ya, beli di orang yang mungkin kita nggak kenal, ya. Tapi orang tersebut, penjual tadi, ternyata kenal sama ayah kita, atau dulu itu tetangga kita misalnya, dan ayah kita atau orang tua kita, ibu kita itu orang yang baik dan berbuat baik kepada mereka. Kadang kita beli jadinya gratis, dikasih, wis gak apa-apa sampean bawa aja. Kenapa? Karena orang-orang tadi, penjual misalnya, mereka tahu atau mereka mendapatkan kebaikan dari orang tua kita, dan mungkin kita nggak kita sadari yang semacam ini kadang-kadang. Atau jenengan ketika punya tetangga yang jualan, ya, ketika punya tetangga yang jualan, ketika beli atau anak kita beli gitu ya, tahu-tahu dikasih bonus, dikasih tambahan, dikasih ini itu dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena kita juga bersikap baik kepada mereka, dan mereka orang-orang yang baik, tetangga-tetangga yang baik akan membalas kebaikan itu. Ini Masya Allah ya. Jadi kalau kita baik kepada tetangga, tetangga akan baik ke kita. Kita baik ke anak tetangga, tetangga pun akan baik ke anak-anak kita. Wa ahabbu al khaira laka wa li auladika, dan mereka mencintai bagimu dan bagi anak-anakmu apa? Kebaikan. Jadi kalau lihat tetangganya dapat kebaikan, mereka juga senang gitu. Mereka senang berbagi,
senang melihat tetangganya senang melihat jenengan sama anak-anak jenengan bahagia, senang ya, mereka bahagia, ikut bahagia. Ya. Jadi tidak ada rasa dengki di antara tetangga, saling mendoakan kebaikan. Ya. Dan ini sangat-sangat penting sekali. Ya. Amma idza kunta faddan ghalidan ma'al jiran wa ma'a abnaihim qabalu auladaka aidan bimisli hadhihi al-muqabalati wa amaluhum bimisli hadhihi al-muamalah fa farqun. Sampai sini dulu. Apabila engkau orangnya itu sama tetangga, sama anak-anak tetangga itu faddan ghalidhan, keras, kejem, pengis, gitu ya. Bawaannya ngamuk terus sama tetangga, sama anak-anak tetangga, maka sama saja mereka akan menyikapimu, mereka akan menyikapi anak-anakmu dengan hal yang sama. Anakmu akan sering dimarahi, anakmu akan sering dibully, anakmu akan sering disengiti ya. Kalau bahasanya anak-anak itu gak dibolo gitu ya, gak dikawani ya. Kalau jatuh pun gak bakal ditolong, bahkan disyukur-syukurno gitu ya. Ini kenapa? Karena sikap kita kepada tetangga juga tidak baik. Maka tetangga pun akan bersikap dengan hal yang sama, yaitu sama-sama apa? Tidak baik. Kita sama tetangga sering marah, sering ngamuk, tidak ada tegur sapa, cekcok sama tetangga. Sama anak tetangga pun sama, nggak pernah berbagi, yang ada pelit misalnya. Bahkan mungkin sering marah kepada anak tetangga yang usil, sering ngamuk, sering tidak ada berbagi makanan kepada mereka. Maka sikap tetangga ke kita pun sama nanti, ya. Sikap tetangga ke kita, sikap tetangga ke anak kita pun akan sama, ya. Akan buruk pula, akan tidak baik pula, ya. Akan tidak baik pula. Fafarkun baina rajulin yadkhulu baitahu masalan yahmilul fakihata fayara auladul jirani fayukrimuhum wa yuhsinu ilaihim wa yu'tihim mimma a'tahu Allahu wa razaqahu. Maka sangat jauh berbeda antara seorang laki-laki yang masuk rumah, ya, datang ke rumah bawa buah-buahan, ya. Kemudian anak-anak tetangga itu pada lihat, ya, akhirnya apa? Dipanggillah anak-anak tetangga tadi, dikasih buah, dikasih hadiah, dikasih jajan, berbagi, ya. Wa baina akhar, dan bedakan dengan yang lain, yatatalla'u auladul jiran, di mana anak tetangga melihat ila ma fi yadihi, yang ada di pada tangannya, ya, buah tadi, wa huwa bakhilun, tapi dia tidak mau berbagi, bakhil, syahih, medit, harisun, semangat, ya, semangat atas sabab kepelitannya tadi, jamu'un manu', dan dia orangnya suka ngumpulin harta duniawi, ya tadi, pelit tadi, ya, manu'un, tapi tidak suka apa? Tidak suka berbagi. Ya. Jadi dia bawa makanan pulang, ya bedakan antara satu orang yang bawa makanan pulang ke rumah, anak tetangga pada lihat tuh lagi main sama anak-anak kita misalnya, atau lagi di depan rumah. Nah, ini kita bawa makanan, kita bagi. Ayo adik-adik sini, bagi satu persatu. Ini Masya Allah gitu kan. Anak tetangga seneng. Bahkan mungkin ketika mereka pulang nanti cerita sama orang tuanya, sama tetangga kita, Pak, tadi saya dikasih tetangga kita itu loh ini dikasih jajan ini. Orang tuanya seneng. Iya, alhamdulillah rezeki nak. Nanti kapan-kapan akan kita balas kebaikan mereka. Kan bisa begitu. Tapi beda dengan yang satunya, misalnya datang orang bawa makanan, ada anaknya yang dikasih anaknya tok, atau dibawa masuk, nak masuk. Akhirnya apa?
Anak tetangganya cuma dapat lihat doang, ya dapat hikmahnya doang, dapat lihat, gitu ya, nggak dikasih. Ya. Akhirnya apa? Pulanglah anak tetangga tadi cerita sama orang tuanya, bah, jadi tetangga kita bawa ini, tapi kita nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih lihat doang. Ya mungkin orang tua yang bijak akan ngomong, oh nggak apa-apa, mungkin sedikit jumlahnya, jadi nggak berbagi sama kita, sabar, nanti kita beli sendiri. Ya orang tua yang bijak. Kalau orang tua yang mungkin tidak bijak menyikapinya, oh telon, ya wis nanti kita balas, kita beli jajan, mereka nggak kita kasih, kan seperti itu. Ya, jadi akan ada timbal balik ya, al jaza min jinsil amal, ya kama tadi nutudan, ya. Kita berbuat kepada orang lain, bagaimana kita berbuat kepada orang lain, maka seperti itulah orang lain akan berbuat kepada kita. Kita baik ke orang, orang akan baik ke kita. Kita jahat ke orang, orang akan jahat ke kita. Kita baik ke tetangga, tetangga akan baik ke kita, baik ke anak-anak kita. Kita jahat ke tetangga, tetangga akan apa? Jahat ke kita, jahat pula ke anak-anak kita. Ini Masya Allah. Dan ini tentunya akan memberikan pengaruh kepada pendidikan anak-anak kita. Karena anak kita nggak lepas dari kehidupan bertetangga tadi. Bayangkan kalau seandainya kita sebagai orang tua pelit, sebagai orang tua yang jahat kepada anak-anak tetangga, maka anak kita ketika mau kumpul sama anak-anak tetangga akan dibully, akan dijauhi, nggak ada yang mau berteman dengan anak kita. Siapa yang mau berteman dengan seorang anak yang memiliki orang tua yang kasar, dengan seorang anak yang memiliki orang tua yang sering memarahi mereka, yang sering ngamuk sama mereka, yang sering kali tidak mau berbagi makanan dengan mereka? Siapa yang suka? Ya. Anaknya akan dijauhi, anaknya akan mungkin sering dimarahi juga, anaknya mungkin ketika yang lain dikasih makanan, dia sendiri mungkin yang tidak dikasih. Akibat siapa? Akibat kita sebagai orang tua. Ya. Karena kita tidak bagus sikap kita kepada tetangga, maka kita akan dibalas dengan hal yang serupa. Tara halil jiran yuhibbuna al-awwal wa abnaihi am yuhibbuna hadha syahih al-haris al-bakhil. Tara, lihatlah, engkau lihat, halil jiran yuhibbuna al-awwal, apakah tetangga-tetangga itu yuhibbun al-awwal, mencintai lelaki yang pertama tadi, atau mereka mencintai lelaki yang kedua? Lelaki yang pertama yang bawa makanan dikasih kepada anak-anak tetangga, atau lelaki yang kedua bawa makanan, anak-anak tetangga pada lihat tapi nggak ada yang dikasih, bawa masuk semuanya dimakan sendiri? Tentunya tetangga seneng yang pertama. Nggak ada yang nggak senang sama orang yang suka berbagi, itu nggak ada. Sampai pun musuh kita, sampai pun orang yang membenci kita, kalau kita berbagi sesuatu kepada mereka, maka mereka lambat laun akan senang sama kita. Pepatah mengatakan, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, tasta'bid qulubahum, engkau akan mengambil hati mereka. Dan ini sudah bukti nyata. Orang yang sudah berbuat baik kepada kita, ngasih sesuatu kita, apalagi jumlahnya gede, jumlahnya banyak, jumlahnya sering gitu ya, maka akan kita jadi pekewuh ya. Ketika mereka meminta sesuatu, kita nggak enak mau mau menolak. Kenapa? Ya, hati kita tahu kalau mereka memiliki jasa yang sangat besar, mereka memiliki sering memberi kita, ya. La syakka annahum yuhibbuna man yukrimuhum wa yahnu alaihim wa yuhibbuna abna'ahu wa yuhibbuna banatihi wa yuhsinuna ila abna'ihi wa banatihi wa kullu dhalika lahu atharun fi tarbiyati tifli wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. La syakka, tidak diragukan lagi bahwasanya mereka mencintai orang yang pertama, yaitu orang yang memuliakan anak-anak mereka. Wa yahnu alaihim, yang sayang kepada mereka. Ya.
wa yuhibbuna abna'ahu, dan mereka mencintai anak-anaknya, wa yuhibbuna banatihi, mencintai putri-putrinya, dan mereka juga akan berbuat baik kepada siapa? Anak-anaknya tetangga tadi. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada tetangga kita akan berbuat baik kepada kita, kepada anak kita, kepada cucu kita. Ini sering loh ya. Saya alhamdulillah ya. Ini sering kalau kita lagi beli ke orang, ya ternyata dia kenal sama ayah kita, kenal sama kakek kita. Ya, kita sering dapat apa itu namanya, dikasih, wis gak apa-apa bawa aja. Jangankan kakek sama apa itu namanya ayah ya, kadang-kadang yang agak jauh misalnya seperti paman gitu ya, agak bergeser ke hawashi gitu ya. Kenal sama paman kita, kenal sama om kita, kenal sama pak le kita, kenal sama mas kita, karena mereka orang-orang yang baik gitu ya, karena mereka pernah berbuat kebaikan kepada penjual ini misalnya, maka penjual itu tidak segan-segan untuk memberi apa? Gratis, nggak usah bayar. Pamanmu orang baik misalnya, atau kakekmu orang baik, atau ayahmu orang baik, kadang seperti itu. Karena apa? Ya tadi, kalau kita bersikap baik kepada siapapun, sampai pun penjual yang mungkin rumahnya jauh dari kita gitu ya, tapi kalau kita berbuat baik kepada mereka, mereka akan berbuat baik kepada kita, anak kita, cucu kita, dan orang-orang di sekitar kita. Wa kullu dzalika lahu asarun fi tarbiyati tifli, dan ini semua itu bisa memberikan pengaruh kepada pendidikan seorang anak. Ya, anak kita tentunya akan terpengaruh dengan yang semacam ini. Wallahul musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala yang dimintai pertolongan, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema yang selanjutnya, kata Syekh, tabi'atul buldan allati ta'ishu fiha al-usratu wasiratu ahliha. Di antara yang memberikan pengaruh kepada pendidikan putra-putri kita ya, adalah tabi'atul buldan, lingkungan ya, lingkungan suatu negeri. Ya, jangan jauh-jauh negeri ya, mirip sama tadi ya, tetangga, desa, kampung. Kampung di mana kita tinggal, desa di mana kita tinggal itu sangat-sangat memberikan pengaruh, karena kita, anak-anak kita kalau apa itu namanya berada di satu tempat gitu ya, ya tentu nggak di rumah tok gitu ya, pasti keluar, pasti jalan-jalan, pasti lihat-lihat daerah sekitar, pasti bermain sama tetangga-tetangga sekitar, sama desa tadi, bermuamalah dengan orang-orang di desa tadi lah. Maka ini semua akan memberikan pengaruh kepada pendidikan atau karakter anak-anak kita. Qala Syekh, walil buldani allati ta'ishu fiha al-usratu wa tabi'atu ahliha, walil buldan wa tabi'ati ahliha asarun fi tarbiyatil abna. Jadi kampung atau desa di mana kita tinggal dan perilaku orang-orang desa di situ ya, mereka sangat memberikan pengaruh kepada pendidikan anak kita. Fal biladul lati yaskunuha syirrirun wal mufsidun laysat ka biladi ahlil khairi wal fadli was salah, fa syururus syirririna tan'akisu 'alal usari wal abna, wa kadzalika fa ahlus salah la yashqa bihim jalisuhum. Sebuah kampung yang diisi oleh siapa? Para penjahat, oleh orang-orang yang bejat, orang-orang yang para perusak ya, tentu berbeda dengan kampung yang diisi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki kemuliaan. Maka kejahatannya orang-orang yang bejat tadi, ada kampung misalnya kampung maling, kampung yang isinya para pezina. Di kampung tadi ada dulu, kalau di Surabaya ada gang
jalan yang isinya zina semua gitu ya, perzinahan. Ya. Ada beberapa kampung yang kami dengar cerita itu banyak di sana perjudian, ya. Kemudian sekarang lagi ramai di akhir-akhir ini ada sebuah tempat, sebuah daerah yang marak di sana miras dan yang lain sebagainya. Maka keburukannya orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan tadi, yang tidak baik tadi, itu akan tercermin pada keluarga kita nanti, akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Meskipun kadang-kadang kita sebagai orang tua, dan ini sering saya sampaikan, kita kadang sebagai orang tua gitu ya, mungkin merasa kita bisa lah melawan fitnah-fitnah seperti ini ya, kalau kita tinggal di kota yang penuh dengan kemaksiatan misalnya ya, banyak fitnah di sana. Maka kadang-kadang kita sebagai orang tua yang memang sudah dewasa, yang sudah ngerti, itu kadang akan merasa gampang lah melawan fitnah-fitnah ini, kita udah biasa melawan fitnah tadi. Tapi para bapak ya, para bapak terutama para suami, ketika jenengan merasa aman dari fitnah tadi, meskipun merasa aman dari fitnah itu tidak boleh, kita harus terus waspada. Maka jenengan yang tadi mungkin bisa jadi merasa aman, tapi fitnah-fitnah tadi ya bisa jadi akan menerpa istri, akan menerpa putra-putra kita, akan menerpa putri-putri kita ya, maka berpindah ke tempat yang lebih baik itu sangat-sangat dianjurkan, karena kita tidak tahu siapa yang akan terkena fitnah di antara kita ya. Kalau kita berada di tempat yang aman saja, yang fitnahnya kecil atau syubhatnya sedikit saja, masih bisa terpengaruh, apalagi di tempat atau di daerah yang banyak sekali fitnahnya tadi. Wa kadzalika fa ahlus shalah, begitu pula orang-orang yang penduduknya yang penuh kebaikan, la yashqa bihim jalisuhum, maka tetangganya atau orang yang di sana, jalisuhum, orang yang berada di antara mereka, la yashqa, tidak akan celaka. Ya. Masya Allah. Kalau kita berada di sebuah daerah, sebuah negeri Masya Allah seperti Mekah dan Madinah, itu Masya Allah kenikmatan yang luar biasa ya. Kalau di Indonesia sini ya minimal jangan bayangkan negeri ya, kalau negeri terlalu lebar ya, mungkin sebuah kampung, desa, RT lah ya, minimal satu RT-nya itu adalah orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang Masya Allah gemar melaksanakan sholat berjamaah, gemar menghadiri kajian majelis-majelis ilmu, gemar menebarkan kebaikan, gemar amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah, ini menggembirakan sekali, nggak bakal celaka ya. Meskipun tidak 100% baik ya, karena ya kita lihat faktanya sekarang gitu ya, di sebuah daerah kalau bisa 100% tetangganya, kampungnya isinya orang-orang baik semua, alhamdulillah. Tapi cari yang madaratnya atau kerusakannya itu sangat minim gitu ya, kalau di daerah kita sekarang ya, cari teman-teman atau daerah yang Masya Allah perumahan-perumahan yang isinya orang-orang Islam, orang-orang yang gemar beribadah, gemar menutup aurat dengan baik ya. Jangan cari daerah yang Masya Allah. Makanya pesannya sebagaimana disebutkan di dalam pepatah, al-jaru qoblad dar, cari tetangga dulu sebelum nyari rumah gitu loh. Maksudnya sebelum kita mencari rumah, kita perhatikan dulu, ini tetangganya aman enggak, bagus enggak. Jangan tetangganya isinya maling semua, jangan tetangganya isinya para pemusik semua ya. Tetangganya isinya para pemabuk semua ya mungkin nggak semua, tapi sebagian besar. Ini kan memberikan madarat kepada kita ya.
kepada anak-anak kita ya sangat-sangat memberikan apa? Pengaruh yang sangat luar biasa. Wa min thamma syuri'atil hijratu min ardil fasadi ila ardi ahli shalah. Fahada qatilut tis'ati wat tis'in alladhi atammahum biqatlir rahibi faqatala hina idin mi'ata nafsin yu'maru bitarki ardihi walittijahi ila ardi ahliha ya'budunallaha azza wa jalla kay ya'budallaha ma'ahum. Maka dari sanalah disyariatkan yang namanya apa? Hijrah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di mana? Kota Makkah. Dan para sahabat yang saat itu masih sedikit jumlahnya dan mereka rata-rata orang yang lemah. Lemah secara badannya, lemah secara finansialnya, lemah secara kedudukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk apa? Hijrah ke negeri Habasyah. Sampai 2 kali hijrah ke negeri Habasyah. Ya, untuk apa? Menjadi tempat yang mendukung, mensupport, ya, mensupport bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapat dukungan dari apa? Negeri Madinah, kota Madinah, akhirnya hijrah ke kota Madinah. Karena di Mekah sudah tidak lagi kondusif, apalagi sepeninggalnya Abu Talib yang senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha yang senantiasa memberikan support harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, support tenaga, support keimanan dan yang lain sebagainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepeninggal mereka berdua semakin apa itu namanya tekanan kepada Nabi dan para sahabatnya semakin menjadi-jadi. Akhirnya apa? Mereka berpindah, Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum berpindah ke negeri Makkah, dari negeri Makkah ke negeri Madinah. Dari tempat yang tidak baik, tidak kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak fitnah di mana-mana, ke tempat yang aman, ke tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah seorang pembunuh, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Jahat enggak? Ya, Masya Allah, ya. Subhanallah, 99 orang dibunuh. Datang kepada seorang pendeta, pertamanya kepada seorang ahli ibadah dulu. Ya, dia ahli ibadah, ilmunya kurang. Ya, datang ke ahli ibadah, tanya, hal li min taubah, masih bisa nggak saya taubat nih? Saya sudah membunuh 99 nih, bisa nggak taubat? Katanya nggak bisa, udah tertutup pintu taubat bagimu. 99 nyawa sudah engkau matikan. Akhirnya dibunuh genep 100. Ya. Karena orang ini bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, cari orang lain lagi yang berilmu, seorang alim, didatangi oleh seorang pembunuh tadi. Tanya, hal dimin taubah? Ya bisa, masih bisa bertaubat. Masih bisa engkau untuk menjadi orang yang baik. Tapi kamu nggak mungkin di sini. Kamu nggak mungkin masih berada di negeri ini, negeri yang orang-orangnya rata-rata rusak dan kamu sudah dicap oleh mereka orang rusak gitu ya, orang yang tidak baik, udah di blacklist gitu ya. Maka pindahlah, hijrahlah. Maka pergilah orang tadi hijrah, namun di tengah perjalanan qadarullah meninggal dunia. Maka di sana terjadilah peributan ya. Berebut antara malaikat yang rahmat dan malaikat azab. Ya, malaikat azab mengatakan ini orang belum berbuat kebaikan sama sekali, bagianku ini. Kata malaikat rahmat, ini orang sudah menuju kebaikan, bagianku ini. Nah, berebut malaikat tadi. Akhirnya datanglah malaikat yang ketiga yang menghakimi. Ya. Diukur saja jaraknya dari dia tempat buruk, desa dia yang buruk sampai dia meninggal di sini, kemudian jarak tempat baik yang dituju dari yang meninggal dia. Jadi
Jadi tengah-tengah ini ya, dari tengah-tengah ini dia kan meninggal di tengah perjalanan. Maka diukur mana yang lebih dekat, apakah lebih dekat ke tempat yang buruk dari tempat tinggal dia sebelumnya, atau lebih dekat ke tempat yang dia tuju, tempat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar tempat yang menuju kebaikan tadi mendekat, dan yang ini menjauh. Akhirnya diukurlah sampai ketemu, bedanya cuma sejengkal. Masya Allah, shibr, cuma sejengkal. Lebih dekat ke tempat yang menuju, yang ia akan tuju untuk hijrah, dengan perbedaan tipis hanya sejengkal. Masya Allah. Sehingga akhirnya diambillah dia oleh malaikat rahmat tadi. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Di sini Masya Allah menunjukkan pentingnya teman-teman yang baik, keluarga yang baik, tetangga-tetangga yang baik, kampung yang baik. Itu akan membawa kita kebaikan. Bahkan di sini orang ini Masya Allah yang diceritakan oleh Nabi SAW belum berkumpul dengan orang-orang yang membawa kebaikan tadi, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menolongnya. Karena orang-orang yang baik itu isinya apa? Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya ahli kampung itu, penduduk kampung itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakat, maka akan kami bukakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, keberkahan-keberkahan dari langit. Ya. Tapi kalau mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ya pintu keberkahan yang mana ada, tertutup yang ada. Ya. Maka seandainya ya kita yang bukan orang baik ini, ya, kita yang berusaha menjadi orang baik tapi belum menjadi orang yang baik, kita yang masih bersama-sama meniti untuk menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari, berjuang untuk menjadi lebih baik, ini butuh support. Butuh untuk didukung, dan salah satu yang mendukung adalah lingkungan kita. Ya. Dengan kita mengikuti kajian, dan ternyata orang-orang kampung pun sama mengikuti kajian. Dengan kita belajar dan orang-orang yang lain pun sama belajar, itu Masya Allah, kita menjadi semangat. Kita akan menjadi tergerak juga, gitu ya, termotivasi juga. Dan ini akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Anak-anak yang sudah terbiasa melihat kajian majelis ilmu akan mudah untuk mengikuti. Anak-anak kita yang mudah, yang terbiasa melihat warga itu sholat 5 waktu, anak kita akan mudah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Melihat warganya sering gotong royong, anak-anak juga akan terbawa ikut gotong royong. Dan itu akan memberikan pengaruh kepada pendidikan putra-putri kita semuanya. Para jamaah, para ikhwah, para pemirsa, pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita kepada jalan yang lebih baik, memberikan hidayah kepada kita, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, keluarga kita yang sakit, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.